Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Saya Enko Mangkarini SPD, guru SDN 5 Banawa, Kabupaten Donggala. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, Merdeka Belajar. Aksi nyata yang pertama adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul pelatihan. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2 mendidik dan mengajar. Modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang terakhir pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, kita membahas mulai dari modul yang pertama ya, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, sudah seharusnya mampu mengenali dan memahami karakteristik serta kebutuhan siswa. Akan tetapi yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Modul 2, mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat hidup bagi peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan navigator sekaligus penggerak bagi muridnya agar dapat membentuk karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kita lanjut ke modul 3. Modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tokoh pendidikan kita, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan senantiasa bergerak dinamis sesuai dengan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Maksudnya, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda, sehingga akan membentuk sifat dan bentuk sesuai dengan lingkungan masing-masing. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman agar kita dapat memfasilitasi mereka untuk semakin dekat dengan sumber yang ada di sekitarnya. Berikutnya adalah asas trikon. Asas trikon terdiri dari 3, yaitu continue. Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber yang ada di lingkungan sekitar. Konsentris. Pengembangan pendidikan yang harus dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, mari kita pelajari apa itu budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti tidak hanya dapat dibentuk di sekolah saja, namun bisa juga dibentuk melalui lingkungan keluarga dan masyarakat. Sebagai pendidik, kita turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang baik bagi murid. Bapak Ibu guru hebat, kita telah sampai pada modul yang terakhir, yaitu modul 5, pendidikan yang mengantar keselamatan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan.
Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.